Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas CPOB tahun 2018, tentunya dalam bab personalia atau bab yang kedua ya teman-teman. Oke, kira-kira apa saja yang diatur dalam CPOB tahun 2018 tentang personalia ini? Untuk lebih jelasnya maka ikuti video ini sampai selesai ya, agar kita bisa mengetahui secara keseluruhan tentunya. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Oke, mari kita bahas tentang personalia ini ya teman-teman. Iya, yang sangat mendasari dari CPOB tahun 2018 tentang personalia ini yaitu tentunya akan membahas tentang personalnya atau orang yang membuat obat ya teman-teman. Karena kualitas obat atau produk yang dihasilkan itu dibuat oleh manusia. Jadi obat yang baik itu dibuat oleh manusia, itu adalah tujuan dari pengaturan CPOB. Iya, tapi sayangnya obat yang jelek atau kualitas yang kurang baik juga bisa disebabkan oleh manusia. Maka dari itu kualitas dari personel ini sangatlah penting. Tetapi tidak hanya kualitas juga ya, ternyata kuantitas pun juga sangat mempengaruhi teman-teman. Ya, maka dari itu nanti kita bahas kuantitas dari personel yang dibutuhkan dan juga tentunya kualitas. Nah, kualitas itu contohnya kalau dia menduduki suatu jabatan, nanti dia harus memenuhi spesifikasi atau memiliki kemampuan tertentu gitu ya. Lalu juga dia harus bisa memahami dan menjalankan pekerjaan atau job desk dia gitu ya. Nah, itu kualitas ya. Lalu juga di pharmaceutical production ya, personal is aset nomor satu. Iya, jadi selain alat, ruangan ataupun yang lain-lainnya ya, sarana dan prasarana, bahwa personel ini merupakan aset nomor satu teman-teman. Karena percuma saja ya kita punya gedung, kita punya tempat, kita punya alat, tapi personilnya tidak memahami cara membuat obat yang baik, ya tentunya pasti tidak akan bisa menghasilkan produk yang baik juga gitu ya. Nah, personil di sini setidaknya ya harus memiliki kualifikasi. Nah, kualifikasinya itu yang pertama harus memiliki knowledge ya, atau pengetahuan ya. Di sini tentunya di bidang kefarmasian ya, dan industri obat tentunya ya. Lalu harus memiliki skill ya. Ya, kalau knowledge itu lebih kepada teoritis, tapi kalau skill itu kepada ya kemampuan ya. Lalu juga memiliki kapabilitas yang relevan dengan fungsi mereka atau job desk mereka gitu ya. Iya, jadi kalau dia ditaruh di R&D contohnya ya, dia harus memiliki kapasitas yang dibutuhkan di R&D gitu ya. Contohnya dia harus memiliki knowledge dan skill untuk merencanakan pembuatan obat baru atau membuat sediaan baru gitu ya teman-teman. Nah, lalu juga good mental health dan good physical health ya, ini tentunya ya kalau dia memiliki skill dan knowledge yang bagus tinggi tetapi mentalnya bermasalah, itu kan nanti juga akan bermasalah. Karena di industri sendiri itu kan setiap personil memiliki hubungan ya dengan personil yang lain. Nah, nanti dalam networking itu tentunya dibutuhkan mental yang baik juga ya teman-teman. Selain itu juga karena ya
tidak menutup kemungkinan di industri tersebut ada tekanan yang atau pressure yang cukup kuat ya, mungkin dari produksinya harus mencapai target sekian gitu ya. Nah maka dari itu dia harus memiliki mental yang baik atau yang sehat, dan tentunya fisik yang sehat, karena nanti mengerjakan banyak sekali pekerjaan ya teman-teman. Jadi tentunya harus memiliki physical health. Ya, lalu bisa juga mengeksekusi tanggung jawab dan pekerjaan mereka secara profesional dan tepat ya. Iya, jadi yang dituntut di sini adalah profesionalisme ya teman-teman. Jadi ya kebanyakan profesionalisme ini lebih dihubungkan dengan pendirian yang kuat terhadap tugas yang diberikan kepada dia ya. Ya, lalu juga profesionalisme ini juga berhubungan dengan tanggung jawab tentunya ya. Jadi kalau kalian mau bekerja di industri harus siap dengan profesionalisme ini ya. Harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Nah, itu disebut dengan profesional. Lalu juga memiliki attitude atau kemauan atau menunjukkan sikap ya untuk mengikuti atau mengikuti atau melaksanakan dari good manufacturing practice ya, GMP, atau di Indonesia disebutnya CPOB ya. Iya, jadi kalau dia memiliki semuanya, tapi kalau di akhir dia tidak mematuhi CPOB ya sama saja gitu ya. Karena iya sebetulnya itu CPOB yang paling sulit itu diterapkan kepada personalianya ya teman-teman. Disuruh menggunakan masker, disuruh menggunakan baju yang benar, baju produksi yang benar, wear pack gitu ya, atau disuruh melakukan pembersihan terlebih dahulu, membersihkan badan dan lain-lain, itu biasanya sulit. Ya, saya memiliki pengalaman ya, beberapa pengalaman di industri. Iya, ada juga personil yang masih belum bisa mengikuti atau melaksanakan GMP dengan baik. Nah, tentunya itu nanti tugas dari atasannya ya, supervisor ataupun penanggung jawab atau kepala bagian atau manajer ya nanti. Ya, lalu di CPOB tahun 2018 tentang personalnya juga dibahas, yaitu key personil atau personil kunci. Ya, kenapa disebut personil kunci? Tentunya karena mereka sebagai penentu ya dari keberhasilan pembuatan produk yang baik tentunya. Ya, disebutkan di situ ada 3 ya, yaitu manajer produksi atau orang yang bertanggung jawab pada produksi. Lalu ada QC manager atau quality control manager, orang yang bertanggung jawab pada quality control ya. Dan juga QA, quality iya. Ya, QA manager ini tentunya masuk dalam key personil karena dia mencakup semuanya ya. Karena kan dia juga nanti bertanggung jawab atas QC, bertanggung jawab atas produksi juga gitu ya. Ya, QA itu kan quality assurance itu kan memang lebih lebih difungsikan sebagai penjaminan ya. Penjaminan bahwa semua sudah berjalan dengan SOP, entah itu QC manager, production manager dan lain-lain. Iya, jadi sebetulnya yang paling yang bisa kalau diurutkan ya, kalau menurut saya sih QA manager yang pertama ya, QA manager, lalu production manager dan QC manager. Ya, personil kunci ini mereka harus merupakan orang yang berbeda. Karena apa? Kalau orang yang sama nanti dia akan bisa bermain di dalam industri tersebut ya.
Contohnya kalau produksi manajernya si A, lalu QC-nya si A juga, ya otomatis nanti produknya pasti lolos QC semua gitu ya. Walaupun produknya mungkin ada yang kualitasnya kurang atau masih buruk gitu ya. Nah itu kan tidak boleh teman-teman, karena sekali lagi harus profesional tadi ya. Ya lalu juga nanti kalau orang yang sama juga eh, menyangkut dengan kualitas tadi ya, kualitas personilnya ya. Iya, bagaimana dia mau mengerjakan pekerjaan dia dengan baik kalau tugasnya double gitu ya teman-teman. Jadi tidak bisa juga. Lalu be not responsible with each other. Jadi tidak ada responsibility apa ya? Tidak memiliki hubungan keterkaitan ataupun apa ya, kong kali kong gitu ya dengan yang lain. Jadi QC manager ya harus mengurusi QC saja. Dia jangan ada istilahnya kong kali kong gitu ya, atau ada kepentingan di belakang dengan QA manager atau production manager. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Ya, bahkan biasanya di industri itu kepala-kepala ini terlihat saling apa ya? Saling bermusuhan atau saling apa ya, kelihatan kurang akrab gitu ya teman-teman, tidak seperti teman, karena memang harus seperti itu. Jadi masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing ya, tidak boleh karena oh ya QC manajernya teman saya gitu ya, atau satu angkatan, satu kampus dengan saya, atau oh ya saya mungkin punya hutang sama QC manager gitu ya, jadi produksi manajernya akan apa memberikan responsibility yang tinggi, memberikan exception yang kelewatan gitu ya kepada manajer QC. Begitupun sebaliknya. Contohnya kalau oh ya manajer produksinya itu saudara saya gitu ya, maka produknya saya riliskan semualah gitu. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Iya, bahkan mereka kan mempunyai tanggung jawab terhadap bawahannya masing-masing ya. Jadi kalau ada temuan atau kesalahan produksi mungkin ya, kecacatan produk, nah itu kan saling menyalahkan. Jadi mereka harus bisa melindungi departemennya masing-masing dan bawahannya masing-masing gitu ya. Ya lalu have their own well-defined responsibilities seperti tadi ya, karena mereka harus memiliki tanggung jawab masing-masing ya. Lalu juga tidak memiliki interest outside the company that prevent or restrict their devotion and assigned responsibilities. Iya, jadi mereka tidak juga diperbolehkan dan harus tidak boleh untuk memiliki hubungan atau kong kali kong dengan orang di luar industri atau di industri yang lainnya gitu ya. Ya tentunya nanti banyak sekali tanggung jawab dan rahasia perusahaan yang harus dijaga ya teman-teman. Maka tidak bisa kita bekerja di dua industri langsung gitu ya. Nanti di industri A kita sebagai manajer QC, di industri B kita sebagai manajer QC. Itu kan tidak boleh. Ataupun apapun jabatan yang akan diberikan ya. Iya, jadi tidak boleh ada kepentingan sama sekali dengan pihak luar atau bahkan industri luar atau mungkin kompetitornya, industri kompetitor gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh struktur organisasi industri farmasi. Di sini ada direktur utama,
yang akan turun langsung ke direktur pemasaran, direktur produksi, dan direktur keuangan. Lalu juga ada hubungannya antara internal audit dan sekretariat. Ya, internal audit ini biasanya dipimpin oleh QA ya teman-teman. Ya, lalu juga ada contoh dari struktur organisasi dari produksi ya. Di sini contohnya ada manajer produksi, dia akan membawahi dari pengadaan, PPIC, produksi, riset dan pengembangan, atau jaminan kualitas. Ya, tapi biasanya kalau di industri yang ada di Indonesia itu manajer produksi ya dia membawahi produksi saja ya. Ya, mungkin juga bisa dengan PPIC ya teman-teman. Tapi biasanya juga PPIC bisa juga diturunkan dari QA, bukan production manager ya, dari departemen QA. Kalau pengadaan biasanya jadi satu dengan PPIC ya. Ya, tapi umum juga sih PPIC ada di bawah naungan dari produksi ya teman-teman. Nah, PPIC atau Product Planning and Inventory Control itu nanti seperti apa kita bahas di belakang ya. Lalu dengan riset dan pengembangan atau biasa disingkat R&D ya, itu biasanya departemen sendiri juga teman-teman. Kalau jaminan kualitas atau QC, nah itu juga biasanya tidak di bawah dari manajer produksi ya, jadi dia departemen sendiri. Nah, ada juga yang memiliki struktur organisasi seperti ini ya. Jadi dari manajer produksi akan di breakdown ke supervisor. Nah, nanti supervisornya dibagi-bagi ya, ada supervisor steril, supervisor non steril, supervisor beta lactam, dan ada kepala teknik. Ya, kenapa harus di breakdown atau dibagi banyak? Karena seperti tadi ya, kualitas harus terjaga dari personel tersebut, maka personel tidak boleh diberi tugas yang sangat banyak. Jadi kalau supervisor steril ya mengerjakan steril saja gitu ya, non steril ya non steril saja, beta lactam ya beta lactam saja gitu ya. Ya, lalu kenapa kok supervisor non steril dan supervisor beta lactam ini tidak jadi satu gitu ya? Iya, karena di industri itu produk beta lactam dan non beta lactam atau non steril itu harus dipisah teman-teman. Makanya biasanya beda gedung ya, beda gedung produksi. Iya, karena kalau yang di beta lactam itu biasanya gabung jadi satu dengan cephalosporin ya, bisa juga. Nah, golongan beta lactam dan cephalosporin itu kan antibiotik yang mudah rusak ya. Jadi kalau dicampur dengan gedung dari produk non steril itu akan sangat high risk sekali ya, resikonya tinggi untuk rusak produknya ya. Ya, makanya biasanya dipisah teman-teman. Lalu juga dari personilnya ya, personilnya kalau sudah masuk di gedung beta lactam tidak boleh keluar dan masuk ke dalam gedung non steril, kecuali kalau dia sudah mandi keramas ya. Begitupun sebaliknya ya. Nah, ini ada beberapa contoh uraian tugas jabatan ya. Kita lihat di sini yaitu jabatan manajer produksi, bagian produksi divisi pabrik. Dia akan melapor kepada direktur pabrik dan dia membawahi supervisor gudang, pengolahan dan pengemasan. Ya, lalu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari manajer produksi ini hendaklah seorang apoteker dengan pengalaman praktis paling sedikit 2 tahun bekerja di bagian produksi pabrik farmasi. Lalu juga harus memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang pembuatan obat dan perencanaan produksi, serta memiliki pengetahuan mengenai mesin, CPOB, dan juga kepemimpinan. Ya, ini contoh uraian tugas dan jabatan dari manajer produksi teman-teman. Ya, kalau tentunya dia tidak memiliki pengetahuan di pembuatan obat dan CPOB ya nggak mungkin dia bisa jadi manajer produksi.
Iya, lalu juga apoteker ya. Jadi kalau kalian mau jadi manajer produksi, setidaknya kalian harus memiliki kualifikasi pendidikan apoteker ya, teman-teman. Uraian tugas secara umum yaitu manajer produksi bertanggung jawab atas terlaksananya pembuatan obat agar obat tersebut memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan dan dibuat dengan memperhatikan pelaksanaan CPOB dalam batas waktu dan biaya produksi yang telah ditetapkan. Ya, jadi selain itu semua juga manajer produksi bertanggung jawab dalam pembuatan obat dalam batas waktu dan biaya produksi yang ditetapkan. Jadi kalau kalian nanti jadi manajer produksi, kalian harus pintar ya bagaimana kalian mengatur kesiapan alat dan juga bahan agar pembuatan obat ini memenuhi batas waktu pembuatannya ya. Karena nanti waktu yang semakin panjang atau molor dan tidak maksimalnya atau tidak maksimalnya penggunaan alat bahan dan waktu dalam produksi itu bisa mempengaruhi biaya produksi. Tentunya biaya produksi akan bisa semakin meningkat gitu ya. Lalu ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama bertanggung jawab atas terlaksananya pembuatan obat mulai dari penimbangan, pengolahan, pengemasan sampai pengiriman obat ke gudang obat jadi. Tapi biasanya itu tidak manajer produksi ya, itu mungkin bawahannya. Tapi manajer produksi mengontrol ya nanti teman-teman, secara tidak langsungnya seperti itu gitu ya. Dia hanya mengontrol saja. Lalu memimpin dan mengarahkan secara teknis dan administratif semua pelaksanaan tugas di gudang, penimbangan, pengolahan, dan pengemasan. Lalu dengan bersama-sama dengan manajer perencanaan dan pengadaan bahan menyusun rencana produksi. Ya, jadi dia akan membangun networking dengan PPIC untuk kesiapan dan rencana dari produksi. Jadi produksi bulan ini mau produksi apa saja gitu ya. Nah, nanti tanya di bagian manajer PPIC. Nah, nanti saya butuh bahan ini untuk produksi tanggal sekian gitu ya. Lalu butuh bahan pengemas seperti ini gitu ya. Itu nanti harus dikerjakan secara bersama-sama oleh PPIC. Lalu bertanggung jawab untuk memeriksa catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch dan menjamin produksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengolahan batch dan prosedur pengemasan batch. Iya, jadi CPB juga bagian yang ngecek itu adalah manajer produksi ya. Jadi tentunya dia harus paham CPB ya, catatan pengolahan batch atau catatan pengemasan batch. Tapi biasanya jadi satu ya, catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch itu teman-teman. Iya, selain dia mengecek CPB, yang selanjutnya yaitu jika ada kegagalan produksi, maka mendiskusikannya dengan manajer pengawasan mutu dan mencari sebab serta jalan keluarnya. Iya, jadi kalau ada kegagalan produksi ataupun ada penyimpangan, yaitu nanti dia pertama dengan QC ya untuk mendiskusikan masalah tersebut ya teman-teman. Makanya ada juga nanti menjalin networking dengan bagian QC dan QA tentunya. Lalu bertanggung jawab agar alat-alat atau mesin-mesin untuk keperluan produksi dipakai dengan benar dan sudah divalidasi. Lalu turut membantu pelaksanaan inspeksi CPOB dan menjaga dilaksanakannya CPOB. Lalu yang ke-8 yaitu bertanggung jawab untuk kebersihan di daerah produksi. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di ruang produksi dan yang mencakup kegiatan produksi itu adalah tanggung jawab dan kewenangan dari manajer produksi tentunya ya. Jadi kalau kalian ingin tahu apa saja job desk dan juga
kemampuan yang harus dimiliki atau disiapkan untuk menjadi manajer produksi, ya seperti yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Ya, lalu selanjutnya yaitu dia juga harus bertanggung jawab untuk menjaga semangat kerja yang tinggi di bagian produksi serta pengembangan dan pelatihan karyawannya. Lalu juga menjaga disiplin dan melakukan evaluasi tahunan atas semua karyawan yang dibawahi atau dinaunginya ya teman-teman. Lalu yang ke-10 dia juga membuat laporan bulanan, dan 11 dia membuat anggaran tahunan untuk bagiannya. Yang ke-12 yaitu mengusahakan perbaikan biaya produksi. Ya, jadi selain dia bisa menjalankan produksi dengan baik, dia juga harus bisa membuat terobosan atau mengedit, mengimprovement bagaimana produksi ini bisa berjalan dengan sangat optimal ya, sehingga nanti bisa memangkas lagi waktu dan juga biaya produksi. Nah, hubungan kerja keluar dari manajer produksi yaitu menjaga hubungan kerja yang baik dengan manajer pengawasan mutu dan perencanaan dan pengadaan bahan serta manajer pemasaran. Ya, lalu juga berhubungan dengan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan sehubungan dengan kualitas obat. Ya, lalu di bawahnya dari manajer produksi ada supervisor produksi ya, termasuk bagian produksi divisi pabrik, melapor kepada manajer produksi sebagai atasannya tadi, dan dia membawahi operator. Lalu kapabilitas yang harus dia miliki yaitu setidaknya apoteker paling sedikit 1 tahun bekerja di bagian produksi, atau bisa juga asisten apoteker paling sedikit 5 tahun. Lalu memiliki pengalaman dan pengetahuan teknik pembuatan obat, pengetahuan mesin, CPOB, dan juga kepemimpinan. Ya, karena dia juga harus bisa memimpin bawahannya, yaitu operator ya teman-teman. Tugas uraian secara umum yaitu mengatur pembuatan obat sesuai prosedur, mengatur agar semua peralatan siap pakai, menjaga kebersihan alat maupun tempat kerja, mengatur ketertiban atau disiplin bawahan, menjaga suasana kerja yang baik, dan membimbing bawahan dalam bidang teknis. Ya, dia lebih teknis kepada lapangan ya, karena ya supervisor itu lebih banyak di lapangan. Tugasnya untuk mengawasi lapangan ya, atau dia sebagai pengawas lapangan. Tentunya dia akan lebih banyak berinteraksi dengan personil operator ya, yang benar-benar di lapangan, yang melakukan pekerjaan untuk produksi. Maka dari itu dia lebih banyak harus memiliki kemampuan dan tugas yang lebih mendasar di bidang lapangan, yang ada di lapangan gitu ya, di bagian produksi, dibanding dengan manajer produksi tadi ya teman-teman. Bahkan dia juga harus menjaga kebersihan alat maupun tempat kerja, lalu juga mengatur ketertiban dan disiplin bawahannya teman-teman. Iya, jadi secara tidak langsung nanti operator itu akan dididik atau diajari oleh supervisor, tidak langsung dengan manajer. Jadi tahu ya, kita bisa tebak kalau ada kesalahan, yang dimarahi oleh manajer adalah supervisor. Nah, nanti supervisor ini yang akan memarahi atau tidak memarahi ya, mendidik, mengedukasi gitu ya, mengedukasi atau mendidik dari operator. Lalu selanjutnya kita breakdown ke bawah lagi, ada operator produksi, bagian produksi divisi pabrik, melapor kepada supervisor produksi dan dia tidak membawai apa-apa. Ya, untuk pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh operator produksi, setidaknya harus lulusan STM atau SMA, paling sedikit 1 tahun bekerja di bagian produksi. Ya, jadi for your information saja ya, bahwa di tempat saya bekerja dulu juga operator itu tidak selalu harus atau banyak dari SMF ya, dari sekolah menengah farmasi, tapi banyak juga yang dari SMA maupun bisa juga dari STM atau SMK ya.
Lalu juga harus memiliki pengetahuan teknik pembuatan obat, pengetahuan mesin dan juga CPOB. Ya, ini ada bagian dari quality control ya. Nah, kalau sebut ini harus hati-hati ya teman-teman. Kalau kepleset nanti bisa seperti itu ya. Iya, struktur organisasi dari quality control ini yang pertama ada QA manager. Nah, nanti akan membawai dari QC manager, QA assistant, documentation dan review ya. Lalu juga dia membawai bagian inspektor atau orang yang ditugaskan untuk inspeksi gitu ya. Itu ada self inspection dan bagian audit. Nah, nanti QC akan di breakdown lagi menjadi kepala laboratorium dan juga administrator atau bagian dokumentasi gitu ya. Iya, tapi biasanya juga ada di industri itu QA dan QC itu beda departemen atau beda struktur organisasinya, teman-teman. Nah, itu biasanya juga ada. Iya, bagian QC bertugas untuk melakukan pengujian terhadap produk, mencakup produk awal atau bahan awal, lalu produk jadi, bahkan produk setengah jadi pun juga ya. Lalu proses kontrol atau IPC, lalu ada sampel tertinggal atau retain sampel, kontrol mikrobiologi, uji stabilitas, pemantauan lingkungan kerja, validasi dan juga dokumentasi. Tapi biasanya nanti validasi lebih ke QA ya. Tapi ada juga yang dipegang oleh departemen QC. Nah, kompetensi farmasi dalam product development atau biasa kita sebut dengan R&D ya, Research and Development, yaitu memiliki pengetahuan dalam formulasi. Ya sudah jelas ya, karena dia nanti membuat sediaan, membuat produk baru atau obat baru. Lalu juga bisa mengaplikasikan formula pada fasilitas produksi dan menentukan bahan pengemas yang cocok. Nah, ini teman-teman, kenapa industri A bisa membuat obat seperti ini tapi industri B belum tentu bisa membuatnya? Karena kembali lagi harus harus bisa membuat obat atau produk dengan menggunakan alat dan bahan yang ada gitu ya. Jadi belum tentu alat dan bahan industri A dengan B itu sama, teman-teman. Nah, mungkin nanti ada grade-nya bahan yang digunakan juga, grade alatnya, dan itu nanti akan mempengaruhi biaya produksi, dan tentunya nanti biaya produksi akan mempengaruhi dari harga jual. Maka dari itu obatnya isinya sama, tapi zat aktifnya sama ya. Tapi industri A dengan diproduksi oleh industri A dan industri B, nanti harganya bisa berbeda, kualitasnya bisa berbeda. Lalu juga kenapa sih kok industri A bisa, industri B nggak bisa? Kenapa industri B tidak menggunakan formula yang sama atau membuat formula yang lebih baik gitu ya? Iya teman-teman, untuk formulatornya atau orang R&D itu kalau membuat formula yang paling baik pun bisa ya, membuat produk yang sangat baik pun bisa gitu. Nah, tapi apakah nanti bisa diaplikasikan di industrinya tersebut? Mulai dari alat yang dia butuhkan, bahan yang harus dia pakai gitu ya, dan nanti harga jualnya ya teman-teman. Jadi bisa sekali R&D itu membuat obat yang baik, tapi harus memikirkan nanti harga jualnya ya, harus memikirkan alat bahannya gitu ya teman-teman. Nah, ini juga yang menjadi alasan kalau formulator A, industri A dia keluar lalu pindah ke formulator industri B. Apakah produk A bisa dibuat di industri B? Belum tentu. Karena kembali lagi alat, bahan, ya sarana dan prasarananya kan berbeda.
Iya, mungkin ini nanti bisa apa ya, mengilhami dan mendasari kalian kalau mau membuat suatu formula sediaan ya. Kalian mungkin bisa memilih dan memilah lagi bahan dan alat yang kalian gunakan, grade-nya gitu ya. Jangan mentang-mentang ingin membuat produk yang baik, nanti harga atau biaya produksinya membengkak sehingga harga jual produknya juga sangat tinggi. Kalau harganya terlalu mahal nanti kan kalah di pasaran juga ya. Tidak selamanya membuat produk yang baik, sangat baik itu salah gitu ya. Ya benar juga, tapi sebisa mungkin dioptimalkan gitu ya. Dengan alat dan bahan yang ada, kalian bisa membuat produk yang baik, yang paling baik, yang paling maksimal gitu ya. Lalu mampu merancang dan menentukan metode quality control yang cocok dan mampu menyusun data penunjang registrasi. Lalu yang kedua, bisa mengaplikasikan formula pada fasilitas produksi dan penentuan bahan yang pengemas yang cocok gitu ya. Menentukan bahan pengemas yang cocok. Nah, ini contohnya biar bisa melakukan pemilihan mesin dan prosedur pembuatan. Lalu harus bisa dapat melakukan scale up ya. Scale up itu pembesaran batch ya, mulai dari skala laboratorium, eksperimen, lalu skala trial ya. Nanti mungkin seperempat batch, sepertiga batch, setengah batch, sampai 1 batch, 2 batch, 3 batch, 5 batch gitu ya, sampai seterusnya. Sampai produknya lolos dan dikasihkan ke produksi gitu ya. Lalu dapat melakukan validasi proses dan dapat menyiapkan master formula. Nah, selain itu juga harus dapat melakukan pemilihan, pengujian, dan penelitian bahan pengemas, dapat melakukan trial pengemasan dan evaluasinya, serta dapat melakukan pengujian stabilitas bahan pengemas. Lalu yang ketiga, mampu merancang dan menentukan metode quality control yang cocok. Contohnya dapat memahami, merancang, dan memilih metode kontrol kualitas yang baik dan spesifik. Lalu juga dapat melakukan validasi prosedur kontrol kualitas dan menginterpretasikan dalam kebijakan yang benar. Lalu yang keempat yaitu mampu menyusun data penunjang registrasi. Contohnya mampu mengevaluasi data-data penunjang proses registrasi dan dapat juga melakukan validasi proses dan membuat rancangan kemasannya. Ya, lalu contohnya di bagian development and research ya, atau R&D, tugas utamanya atau pokoknya itu membuat produk baru dan juga mengembangkan produk yang seperti ada. Contohnya perbaikan dosis, kemasan, formula, dan lain-lain. Ya, jadi R&D itu biasanya dibagi dua ya. Nah, nanti ada new product dan juga exist product. Karena produk eksis atau produk yang sudah diproduksi oleh bagian produksi itu kadang di pasaran banyak komplain ya, ada komplain. Nah, itu nanti yang membetulkan, yang mengevaluasi, yang mengedit formulanya lagi itu adalah bagian R&D yang eksis produk atau produk eksis ya. Ya, kebetulan saya dulu di produk eksis ya. Kalau yang produk baru itu yang bagian membuat atau merancang produk sediaan baru gitu ya, atau produk baru. Ya, jadi R&D itu biasanya dibagi dua itu ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya tugas dari R&D yaitu mengkoordinir bagian produksi dan QC untuk pengembangan produk, mengawasi proses scale up. Ya, jadi kalau proses scale up atau trial itu yang mengawasi adalah supervisor R&D setidaknya ya. Lalu melaksanakan registrasi produk dan membuat rumusan metode analisis mutu dan spesifikasi bahan baku dan produk jadi. Nah, untuk struktur organisasi R&D selain bagian formulasi ya, nanti ada juga bagian quality control. Jadi R&D biasanya juga punya QC sendiri ya. Karena kalau eksperimen biasanya dikasihkan ke QC untuk menganalisa atau mengevaluasi ya.
Lalu ada juga bagian pengemasan dan bagian registrasi. Selanjutnya kita bahas yaitu PPIC, yaitu Production Planning and Inventory Control. Iya, karakteristik kegiatan PPIC ini yang pertama keterkaitan dengan unit lain sangat tinggi, contohnya ke bagian produksi gitu ya. Lalu bagian QC dan QA gitu ya untuk melakukan validasi, QA, QC untuk melakukan quality control produk. Lalu dinamika kegiatannya cukup tinggi, fungsi operasional tidak langsung dan menekankan pada kebutuhan informasi. Iya, dia juga sangat butuh informasi dari bagian pemasaran ya. Oh, produk A di lapangan sudah mau habis nih gitu ya. Nah, nanti PPIC akan membuat rancangan produk A pada bulan ini akan diproduksi sekian batch gitu ya. Nah, itu kebutuhan informasi dan juga fungsi operasional secara tidak langsung ya, teman-teman. Lalu PPIC ini berfungsi untuk menjembatani bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian pengadaan. Ya, seperti tadi ya. Dan bertugas untuk melaksanakan perencanaan dan pengendalian produksi dan juga pengadaan material. Yaitu contohnya merencanakan produksi. Jadi bulan ini yang diproduksi apa saja, berapa batch gitu ya. Lalu membuat rolling production plan. Ya, nanti sistem rollingnya seperti apa gitu ya. Kan tidak mungkin satu bulan dia memproduksi produk A terus, pasti nanti ada jeda untuk produk B, C, D, dan lain-lain. Lalu mengendalikan persediaan bahan baku atau raw material, produk ruahan atau work in process, dan produk jadi. Ya, karena kalau tidak dikendalikan nanti kan stok terlalu banyak, takut ada expired ya, mudah expired dan rusak. Ataupun nanti ketersediaan ruang gudang itu terbatas gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan gitu ya, harus diatur dan di planning dengan baik. Begitupun gudang obat jadi ya, kalau produknya masih banyak, belum banyak yang keluar ya jangan produksi lagi, nanti disimpan di mana gitu kan ya. Lalu membuat SPP atau surat perintah produksi atau production work order, dan SPK yaitu surat perintah kemas atau packaging order. Ya, kurang lebih itu ya gambaran secara garis besar tugas, fungsi, wewenang, dan juga apa ya, job desk dan kapabilitas yang harus dimiliki oleh personil di bagian industri, teman-teman. Bagaimana? Kira-kira kalian sudah memenuhi yang bagian mana? Atau kalian ingin bergabung di industri di bagian atau departemen mana? Mungkin bisa tulis pada kolom komentar di bawah ya. Oke, selanjutnya ya yang diatur oleh CPB tahun 2018 tentang personelia di bab 2 juga ada pelatihan ya. Nah, industri farmasi hendaklah memberikan pelatihan bagi seluruh personil yang karena tugasnya harus berada di dalam area produksi, gudang penyimpanan atau laboratorium, termasuk personil teknik, perawatan dan petugas kebersihan, dan bagi personil lain yang kegiatan dapat berdampak pada mutu produk. Di samping pelatihan dasar dalam teori dan praktik CPOB, personil baru hendaklah mendapat pelatihan sesuai dengan tugas yang diberikan. Lalu pengunjung atau personil yang tidak mendapat pelatihan sebaiknya tidak masuk ke area produksi dan laboratorium pengawasan mutu. Ya, jadi pelatihan ini juga sangat penting ya. Bahkan kalau kita masuk di industri, pertama-tama yang kita dapat yaitu pelatihan tentunya ya. Atau masa percobaan atau masa trial 3 bulan ya. Biasanya ada yang sampai 6 bulan juga. Ya, mungkin kalian yang pernah mengalami masa-masa trial ini bisa berbagi bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar ya, teman-teman. Kalau saya dulu masa percobaannya 3 bulan ya. Waktu itu gajinya diterimakan 75% ya, teman-teman, selama 3 bulan. Ya, di situ kita tidak atau belum mulai bekerja, tapi masuk untuk diberi pelatihan terus. Apalagi kalau kualifikasinya apoteker kan nanti sudah memiliki anak buah ya, setidaknya pasti ada
pelatihan kepemimpinan juga gitu ya. Ya, kebetulan saya dulu jabatan terakhir di industri itu sudah supervisor ya, supervisor product access di R&D. Juga pernah mendapatkan pelatihan kepemimpinan dan lain-lain ya, karena sudah mengatur bawahan atau operator ya. Lalu juga sama dengan operator, sama dengan supervisor, sama dengan kepala bagian ataupun manajer, semuanya pasti mendapatkan pelatihan tentang CPOB, dan itu pelatihan yang paling dasar, yang paling utama, yang paling pertama sendiri ya. Selain nanti mungkin ada pelatihan terhadap uh, keselamatan kerja gitu ya, lalu ada pelatihan tentang uh, penanggulangan bencana alam dan lain-lain ya, seandainya nanti ada bencana dan lain-lain. Ya, bahkan kalau pengalaman saya dulu, saya kan belum pernah di industri ya. Itu pertama kali saya di industri farmasi, menggunakan baju produksi atau wearpack saja itu masih bingung teman-teman. Nah, itulah pentingnya pelatihan ya. Ya, selain itu juga nanti kita akan diberi pelatihan sesuai dengan job desk atau tempat kita ditempatkan nanti ya. Kalau kita ditempatkan di bagian produksi, nanti kita dapat pelatihan tentang eh, apa saja yang harus kita pahami dan nanti kita kerjakan di produksi gitu ya. Lalu juga kalau ada pengunjung personil yang belum mendapat pelatihan, sebaiknya tidak diperbolehkan masuk ke ruang produksi atau laboratorium pengawasan mutu atau yang kontak langsung, berinteraksi langsung dengan produk ya. Iya, karena tentunya selain dia tidak dapat pelatihan CPOB, kan dia tidak tahu pelatihan tentang cross kontaminan dan apa-apa itu ya, dan bisa membahayakan produk tentunya ya teman-teman. Ya, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sedikit banyak kalian sudah mendapat pelatihan tentang CPOB tentunya ya. Ya, insya Allah nanti ke depannya kalau di industri farmasi lebih mudah lagi untuk memahami dan mengaplikasikannya ya. Dan itu harapan saya teman-teman. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Semoga sedikit pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa support terus channel ini. Bagi yang belum, klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.